Hi, Assalamualaikum. Okay, welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bones. Okay, what's up, guys? Kabarnya gimana? Everything is good? Okay. I couldn't be better today. Saya tidak pernah sebaik ini, ya. Entah kenapa. Oke, kita mau lanjut ya. Masih bab verb. Kemarin kita udah bahas ya, pembagian verb yang pertama itu verb berdasarkan bentuk ya, atau a verb based on its form. Nah, di situ dibentuk dibentuk dari verb. Kemarin kan ada yang namanya additional verb, additional infinitive ya. Kemarin masih ingat kan? Additional infinitive, singkat. Itu tuh yang maknanya verb yang verb 1 ditambah s atau is. Nah, hari ini kita mau bahas cara penggunaan sis atau penambahan sis di dalam verb. Nah, sebelum panjang lebar membahas syarat-syarat penambahan s atau is, saya mau bahas di mana sih letaknya verb dalam sebuah kalimat dan di mana nanti verbnya itu ditambahkan yang sis. Karena tidak semua subjek itu bisa ditambah sis verbnya. Hanya subjek yang ketiga tunggal yang bisa verbnya ditambahi s atau is. Nah, di sini ada rumus ya, pola kalimat dalam bahasa Inggris. Di sini ada subjek, verb, sis, objek sama adverb. Nah, nanti verb itu kan letaknya setelah subjek di sini. Nah, terus di sini ada verb dalam kurung sis. Kenapa di dalam kurung? Karena tidak semua subjek atau di sini itu nanti verbnya bisa dikasih s atau is. Nanti penambahan sis itu setelah subjek, yaitu di verb. Seperti yang kita ketahui ya, di subjek kan subjek pronoun udah tahu kan, ada I, you, we, they, she, he, it. Oke. Ada I, you, we, they, she, he, sama it. Ingat ya. Nanti verb yang subjek yang bisa ditambah s atau is verbnya itu cuma subjek ketiga tunggal. Nah, hanya she, he, sama it. Ketika subjeknya she, he, atau it, maka verbnya nanti harus ditambah s atau is. Itu dalam simple present. Cuma kalau subjeknya I, you, we, they, verbnya itu ini tidak perlu ditambah s atau is. Misalnya kita pakai verb by. Jangan by dulu. Sleep. Nah, ketika I, you, we, they diikuti verb sleep. Sleep kan kata kerja, tidur. Ini nanti setelah ini nggak perlu pakai s sleepnya, karena subjeknya I, you, we, they. Tapi ketika subjeknya she, he, dan it, nah, nanti kata kerjanya harus ditambah s atau is. Nah, di sini sleep tambah s. Is-nya kapan? Nanti ada pembahasan verb tertentu yang ditambah es. Misalnya di sini pakai wash. Nah, nanti tambahnya kalau she, he, it itu kayak washes. Nah, ini benar. Oke, nanti kita lanjut ke video selanjutnya untuk membahas cara penambahan s atau is di verb. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau ke cara penambahan s atau is di verb atau kata kerja. Jadi verb yang ditambah s atau is itu dalam bahasa Inggris sebutannya adalah additional infinitive.
Ya, pokoknya itu. Nah, perlu diingat, verb yang ditambah s atau is itu hanya untuk subjek orang ketiga tunggal. She, he, atau it. Bisa orang, misalnya Hendra, itu he kan. Atau misalnya nomor Jamilah, Jamilah kan she, kata gantinya itu boleh pakai s atau is. Yang pertama peraturannya, jika ada verb atau kata kerja berakhiran ss, verbnya sh, ch, o, dan z, maka verb langsung ditambah es, bukan s. Ya, misalnya di sini, tadi kan verb berakhiran es, ini ada miss, ss, wash, sh, watch, ch, go, berakhiran o, sama z. Oke, satu-satu ya. Miss itu artinya kan rindu atau ketinggalan artinya. Ketika verbnya berakhiran es, maka langsung ditambah es. Miss jadi Mrs. Oke ya. Terus wash, wash itu mencuci, berakhiran sh. Ini ya. Jadi kalau ditambah langsung ditambah is. Washes. Terus watch, watch berakhiran ch, langsung ditambah es. Ch, watches, menonton. Go, pergi, berakhiran huruf o. Nah, itu kalau subjeknya she goes, he goes, it goes. Hendra goes to school. Buzz, buzz berakhiran z, itu jadinya budges. Apa buzz artinya? Dengungan lebah. Zzz, itu ya, artinya buzz. Ya. Nah, itu berakhiran ss, sh, ch, o, dan z. Itu langsung ditambah s, bukan s. Terus yang kedua, jika verb berakhiran y yang didahului huruf mati atau konsonan huruf mati ya, maka y diganti i dulu dan ditambah es. Ya, bukan s. Langsung aja contohnya. Di sini ada fly, cry, try, sama study. Fly itu artinya terbang kan? Ini verbnya berakhiran y. Verb berakhiran y. Dan sebelum y itu ada huruf l, yaitu huruf mati. Kalau huruf hidup kan a, i, u, e, o. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau Inggris a, i, u, e. Nah, itu nanti y-nya diganti i dulu. Fa, y-nya diganti i. Baru ditambah es, jadinya flies. Kalau misalnya she flies, kalau nggak pakai a bee, sebuah lebah, flies, terbang. Nah, ini jadinya gini, y-nya ganti i dulu. Terus cry, cry kan berakhiran verbnya y, dan sebelum y itu adalah huruf mati atau konsonan r. Y-nya diganti i dulu, jadinya kri, ditambah s, jadi cries. Try, diakhiri y, dan sebelum y adalah huruf mati r, jadi y diganti i dulu. Nah, ini langsung ditambah s. Itu ya. Terus study belajar kan? Berakhiran huruf y, dan sebelum huruf y itu adalah huruf mati d. Langsung stu, y-nya ganti i, ditambah es. Studies. Berarti she studies, Jamilah studies, Hendra studies. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu nggak bisa. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Slide. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3, sorry. Nomor 3, tadi 1, 2 udah ya. Kita lanjut ke 3. Jika akhiran verb atau kata kerja tidak terdapat pada nomor 1 dan 2, maka verb ditambah s. Kalau tadi kan 1, 2 ditambah es. Kalau yang ini, kalau nggak ada syarat yang 1 sama 2, itu langsung ditambah s. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada buy,
pay, play, drive, sama sing. Buy. Buy itu kan kalau di nomor 2 tadi kan verb berakhiran y, tapi sebelum y huruf konsonan, huruf mati. Kalau y berakhiran huruf vokal atau huruf hidup, itu langsung aja ditambah s. Langsung buys. Jadi y nggak perlu diganti i, kayak nomor 2 tadi. Buys. Kalau subjeknya she, he, it ya. She, he, atau it, atau orang ketiga tunggal, satu. Buys. Pay. Pay itu membayar. Sama, karena setelah y, sebelum y itu huruf hidup, maka y nggak usah diganti i, langsung ditambah s. Buys. Pays. Terus ini play. Play juga sebelum y huruf hidup, langsung ditambah s saja. Terus contoh yang lain kayak drive. Drive mengendarai. Jadinya drive. Sing. Jadinya sings. Walk. Walks. Swim. Swims tambah s. Jadi ini penggunaan s atau penambahan s atau is pada verb. Ingat, penambahan s atau is hanya untuk subjek yang untuk orang ketiga tunggal ya, she, he, it, nama orang yang satu, dan seterusnya. Intinya ini hal simple, tapi di soal sering keluar, entah itu TOEFL ataupun bahasa Inggris dasar soal-soalnya, karena ini sering menipu, tergantung subjeknya. Ingat, subjek dan verb harus sesuai. Oke, semoga bermanfaat. If you can get enough of my video, you can give me thumbs up. Don't forget to share this video if you like, and don't forget to subscribe.